Anti Hoax, kita ketemu lagi di podcast Mavindo. Sebelumnya kita udah ketemu juga bertiga bareng dua kawan saya, yaitu para pemeriksa fakta senior di Mavindo. Pertama-tama kenalan dulu, saya Bentang Febrilian, saya juga merupakan pemeriksa fakta juga di Mavindo. Lalu di sebelah kiri saya ada Mas Adi Syafitra, ya, pemeriksa fakta senior juga di Mavindo. Beliau domisili di Solo ya Mas ya? Betul. Lalu kemudian di sebelah kanan ada Mas Aribo Sasmito, nggak pakai Wi, pemeriksa fakta senior juga, spesialis fact check juga, yang dimana domisilinya di Parung Bogor. Ya masih masuk Jakarta Selatan yang penting lah. Oke, tapi kita selalu janjian ketemuan tuh biasanya di kawasan Pejaten ya, pokoknya di daerah Pejaten lah. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas seputar hoax yang dimana memang ditemukan oleh para pemeriksa fakta yang ada di Mavindo. Jadi hoax seru apa sih yang ditemukan oleh kawan-kawan saya ini, yang dimana mungkin nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Mas Ari dan juga Mas Adi terkait gimana sih Mas Ari dan juga Mas Adi menghadapi hoax politik ini yang bertebaran menjelang pencoblosan. Ya. Sekarang itu udah tanggal berapa ya? Mau masuk tanggal piro iki? Tinggal 10 hari. Tinggal 10 hari ya. Terus boleh diceritain nggak Mas Ari dinamika hoaxnya itu seperti apa? Tanggal 5. Tanggal 5? Iya, tanggal 14 kan coblosannya. Dari Mas Ari dulu deh, boleh cerita. Pertama minum dulu. Oke, minum dulu. Ada isinya nggak? Oh nggak ada. Tuh, jokes bapak-bapak. Saya nggak ikut-ikut ya. Dipikirin dulu. Tapi boleh kali yang asli ya kan. Oh nggak ada juga. Nggak ada juga. Oke. Belum sempat ngisi. Oke, Mas Ari, gimana Mas? Kalau hoax itu kan dia ngikuti tren dan termasuk tren dalam pemilu. Jadi kalau tren di pemilu itu tentu saja dia ngikuti tahapan-tahapan pemilu. Betul. Nah, misalnya tahapannya ini kita diskusi juga waktu itu pas nyusun kurikulum pre-banking ya. Kita juga tahu dari KPU dan Bawaslu bahwa ternyata emang benar ngikutin tahapan pemilu. Jadi kalau tahapan kampanye itu biasanya kayak pelanggaran kampanye lah. Waktu itu ramai kenal potbrong macam-macam. Iya. Nah, pada saat tahapnya itu sudah tahap ada nomor urut, itu sudah jadi pola hal-hal yang berkaitan ada nomornya kayak ngacungin jari peace atau V for victory. Terus yang semuanya yang pentingnya jari itu akan dihubung-hubungkan dengan nomor urut, padahal biasanya itu foto lama gitu, nggak ada hubungannya. Nah, yang nanti yang paling seru dalam tanda petik itu kalau sudah di tahap penentuan pemenang ya. Biasanya nanti kalau sudah ada masa coblosan itu kan semalam juga di live cek fakta dikasih tahu bahwa kita akan tetap standby. Ngecek karena hoaxnya itu mengikuti, jadi berkisar tentang perhitungan salah, curang, macam-macam kayak gitu. Oh, oke. Berarti bisa dikatakan hasil dari advokasi yang pernah dilakukan oleh Mavindo kayak bareng KPU, Bawaslu dan beberapa mitra itu kurang lebih memang dinamikanya tuh biasanya mengikuti apa Mas, alur-alur politik mendekati misalnya pencoblosan itu biasanya berkaitan juga dengan hal itu ya. Di luar pemilu kan hoax kan ngikutin tren ya. Nah, kalau di dalam pemilu pun ada trennya kan, trennya ya tahapan itu gitu. Jadi kalau tadi ya kampanye itu berkaitan dengan kampanye, hoaxnya nanti sudah ada hasilnya itu akan mengikuti ini hasil pemilunya gitu kan. Curang misalnya, sebenarnya begitu. Oke, kalau dari Mas Adi gimana Mas? Pertanyaannya sama? Iya, jawabannya sama berarti. Jangan dong. Siapa tahu ada temuan yang beda gitu. Iya, paling pola mungkin ya. Polanya sedikit berbeda antara hoax yang kita temui dengan di pemilu 2019 dari 2024 atau kalau mau ditarik jauh lagi yang 2014 pasti ada pola yang berbeda. Terutama tadi Mas Ari sebut bahwa ya sesuai tahapan memang, cuman kalau 2019 mungkin lebih banyak menyerang ke pasangan calon untuk menyerang penyelenggara pemilu seperti KPU itu di 2000. Ketika sudah sangat mendekati pelaksanaan barulah KPU-nya diserang gitu. Nah, kalau yang 2024 ini kalau kita lihat isu yang menyerang penyelenggara ini udah dari jauh hari ya. Kalau mungkin Mbak Bentang dan Mas Ari ingat isu soal misalnya pemilu ditunda itu kan udah dari tahun-tahun belakang ya kan. Cukup ramai juga kan. Betul. Dan itu kan bukan hanya menyerang seseorang yang disebut akan 3 periode, tapi juga menyerang penyelenggara pemilunya ya kan. Gitu. Jadi pola ini yang mungkin berbeda dengan
pemilu yang sebelumnya, begitu sih. Oke. Kita waktu itu juga Mas pernah Mavindo bikin konten kalau nggak salah itu mengundang dari Perludem ya. Beliau juga hampir sama mengatakan bahwa tahun 2019 itu memang hoax rata-rata nyerangnya ke pasangan calon. Betul. Lalu 2014 itu penyelenggara. Tapi memang di 2024 ini kayaknya lumayan campur-campur ya. Campur-campur ya. Tapi kalau ini Mas, ada nggak sih menjelang pencoblosan ini atau selama kurang lebih pemilu ini hoax yang mungkin dari Mas Ari atau Mas Adi fact checknya tuh paling sulit? Paling sulit ini mungkin mulai dari effortnya lebih, pakai toolsnya lebih banyak, terus kemudian waktu mendibangnya juga lebih lama gitu. Ada nggak? Dari Mas Ari dulu. Karena boleh? Sulit, mungkin kita sweet dulu. Boleh? Sulit dan sweet. Mas Ari duluan deh. Nanti yang menang dapat kopi duluan. Iya. Gelasnya diisi air beneran. Kalau lagi hujan tinggal di keluar gini ya. Ya, oke. Back to topic. Oke, 2 menit. Kalau yang pokoknya debat semalam ya. Kalau yang agak ribet, tapi biasa pemeriksa fakta itu akan merasa puas dan tertantang kalau bisa menyelesaikan yang makin sulit, makin ribet gitu ya. Misalnya betul. Yang kepuasan tersendiri. Betul. Walaupun nggak minta, kalau bisa jangan yang terlalu susah karena pusing gitu ya. Yang agak susah itu kemarin yang ada dibilang kampanye hujan uang gitu ya, pas di videonya diperiksa itu tidak menemukan video yang identik, akhirnya ya harus pakai cara manual dan nemu dari sudut pandang yang beda, tapi kelihatan di situ ada beberapa ciri khas yang sama. Misal bangunannya kan itu di mall di Tasikmalaya, terus di situ ada bendera yang ada salah satu angka gitu, padahal itu tidak ada hubungannya, dan di situ kelihatan bahwa memang acara, dan kebetulan mallnya juga live walaupun sudut pandangnya beda gitu. Jadi yang menantang itu bahwa memang teorinya verifikasi video, verifikasi lokasi itu perkakasnya semua udah ada, tapi apa yang harus dilakukan kalau nggak ketemu yang identik di situ tantangannya tuh butuh ada kali setengah hari. Iya. Karena ngecekin satu-satu ya Mas, biasanya ngelihat dari sudut kalau itu dilihat dari rumah, terus kita ngelihat kondisi jalannya seperti apa, terus menyesuaikan tahun-tahunnya di Google Maps gitu-gitu juga. Iya, dan pencarian di Instagram itu kan terbatas ya, terbatas banget dibanding katakanlah kita menggunakan Google image search gitu, biasanya dia tidak selalu menampilkan yang ada di Instagram gitu ya. Apalagi kalau sudut pandangnya beda ya nggak ketemu, harus dicari, dipilah-pilah nyari-nyarinya. Oke. Itu dari Mas Ari. Kalau Mas Adi gimana Mas? Yang cukup sulit? Tantangan terbesar kita di Mavindo adalah karena kita tuh bukan media ya, sampai saat ini ketika podcast ini direkam, kita kan masih bukan media, sehingga tantangan terbesarnya menurut saya adalah kalau kita itu klarifikasi ataupun verifikasinya harus berdasarkan pernyataan dari lembaga ataupun orang yang yaitu menjadi faktanya gitu. Nah, sulitnya kita kurang kuat gitu ketika mengangkat pernyataan itu menjadi sebuah fakta. Dan sayangnya kayak ini contoh misalnya beberapa waktu yang lalu tuh ada relawan kita menemukan hoax yang beredar di sebuah grup WA yang isinya tuh voice note audio yang menyatakan bahwa akan ada kecurangan di sebuah pondok pesantren yang dulunya dijadikan TPS gitu. Suara paslon tertentu akan digembosi di sana karena menurut dia itu pemilih paslon ini tuh banyak, cuman di ponpes tersebut ya karena siswanya banyak, nah pemilihnya itu banyak. Tapi tahun ini tuh katanya akan digembosi gitu karena cuma dikasih kuota tertentu. Nah, beratnya kita adalah kita harus mendapatkan verifikasi dari pihak yang terkait seperti misalnya KPU. Dan menunggu verifikasi ini yang lama. Kemudian kalaupun verifikasinya udah kita dapatkan, karena kan yang melakukan dibang itu kan relawan Vinanda itu konsul ke saya seperti itu. Saya bilang coba dihubungi karena kan kita memang ada kerjasama dengan KPU kan. Nah, dia berhasil menghubungi KPU Pasuruan. Nah, cuman itu tadi hasil klarifikasi ini tuh masih kurang kuat gitu kalau kita sendiri yang mengangkat, sementara dari KPU-nya sendiri mungkin mereka butuh waktu kali ya, butuh waktu juga untuk menerbitkan klarifikasi. Nah, ini jadi tantangan terbesar kita juga. Mungkin kalau mau balik ke belakang ya Mas Ari dan Mbak Bentang mengingat kita di zaman Covid ya.
saya dan Mbak Bentang kayaknya adalah dua orang pemeriksa fakta yang artikel periksa faktanya sering banget harus diralat ya, harus dikoreksi karena ada perubahan-perubahan misalnya yang awalnya meninggal positif ternyata berapa hari kemudian negatif ya gitu. Nah ini jadi tantangan terbesar kita juga. Selain tentunya ya mungkin kita udah bahas di minggu lalu kali ya di podcast sebelumnya soal kecerdasan buatan, teknologi yang sampai saat ini sampai kita ngerekam ini tuh untuk pendeteksinya masih sulit banget. Udah ada beberapa alat, cuman kurang membantu dan mahal. Masih ya mahal banget, mahal banget. Nggak ada yang gratis ya? Nggak ada yang gratis. Tidak ada makan siang yang gratis. Makan gitu. malam balik. Jadi gitu Mbak. Jadi gitu ya? Iya, jadi apa namanya itu tantangannya itu sih kalau menurutku Mbak. Karena ya, memang kalau pendeteksi AI itu sampai sekarang pun dia masih dalam tahap confident level ya. Jadi misal ini 50% bikinan AI gitu. Betul. Kayak gitu yang bikin halangan tersendiri buat kita, tapi dan semakin kesini itu semakin banyak konten yang dibikin oleh kecerdasan buatan AI yang misalnya beberapa waktu kemarin dibilang Pak Anies Baswedan nelpon Surya Paloh, tapi ini tidak melulu ke satu paslon ya. Terus ada Ganjar sama Megawati. Udah ada beberapa versi yang itu menuntut kejelian dari pemeriksa fakta dan yang mendengarkan gitu ya, bahwa ini memang suaranya mirip tapi cara ngomong intonasinya beda kayak gitu. Jadi lebih ke melototin, misal kalau zaman dulu itu yang ramai itu kan dari Midjourney bikin Donald Trump ditangkap polisi. Terus Paus Franciscus pakai baju kan, itu kan cara ngeliatannya diplototin ya. Misal jarinya aja 6, terus matanya 3 dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi masih belum ada perkakas khusus yang bisa ngasih bahwa ini 100% bikinan AI, belum. Betul. Memang tantangannya cukup besar ya, karena satu sisi memang Mavindo ini betul bukan media tadi yang seperti halnya disampaikan Mas Adi. Jadi satu sisi kalau dalam membongkar hoax tuh kita memang harus mengacu kepada ketepatan bukan kecepatan gitu ya Mas ya. Mau memang kadang kita harus nunggu gitu. Belum lagi tadi terkait dengan AI yang sebelumnya kita juga sempat bahas, karena memang ada tadi yang Mas Adi sebutin terkait percakapan siapa tadi, Megawati dengan Ganjar. Ada itu juga Pak Anies sama Surya Paloh. Betul, itu di fact checknya sama pakai apa Mas, tools namanya kalau nggak salah Elven Labs ya. Iya. Dan itu pun masih terbatas kan? Betul. Jadi yang terbaru saya pernah menemukan sebuah video almarhum Presiden Soeharto ngomongin soal 10 tahun kepemimpinan, itulah intinya. Kemudian saya coba periksa pakai Eleven Labs itu, hasilnya cuma 7%. Oh, 7%. Jadi sangat kecil kemungkinan, artinya adalah sangat kecil kemungkinan audio tersebut dibuat oleh Eleven Labs gitu. Oke. Nah, berarti Eleven Labs ini bisa dikatakan dia bisa memfact check dengan audio yang buatannya Eleven Labs ini. Seperti yang kemarin di fact check itu hasilnya kalau nggak salah saya baca 91% hasilnya. Jadi itu adalah buatan Eleven Labs itu sendiri. Oke. Ya kalau balik ke, sorry kepotong lagi. Kalau balik ke tadi. Kepotong mulu nih. Kayak peresmian ini ya, buat gedung apa gitu. Sederhananya gini, pemeriksa fakta komunitas itu justru kita tidak asal main capok miring, karena akan ditanya alasanmu apa ngecap itu. Karena gini, kita bisa menilai sebuah foto itu suntingan editan ya dengan menemukan foto aslinya, video aslinya kayak gitu ya. Nah, tantangan terbaru adalah bahwa ada konten baru yang itu memang dari nol banget, udah nol pakai banget ya. Dia dibilang asli ya, karena orang bikinnya pakai prompt. Ketik gitu ya. Nah, yang tadi saya sebut tuh kontennya si Donald Trump dan Paus Franciscus itu dibilang palsu. Biasanya palsu itu kan dari gambar apa lalu disunting jadi gambar apa. Itu palsu tapi konvensional. Nah, ada kategori baru namanya media sintetis, di mana memang dari nol banget ya. Itu asli tapi dalam tanda petik ya, karena asli tapi sintetis dibikin. Jadi itu tantangan tersendiri juga. Sampai sekarang pun kita nggak bisa menilai sebuah media sintetis dengan ngasih ini suntingan, ini aslinya. Nah, aslinya memang itu gitu loh, tapi ya sebutan gaulnya mungkin aspal kayak. Asli atau palsu? Asli tapi palsu gitu. Asli tapi palsu. Dan artifisial tuh bikinan maksudnya gitu loh. Iya, dan jadi tantangan juga di kecerdasan buatan ini, kita kalaupun kita menemukan apa tadi promnya, kayaknya hasilnya tidak akan sama dengan yang sudah ada itu. Pasti berbeda. Itu juga jadi tantangan. Nggak 100%. Iya. Memang harus diplototin sih. Kalau saya terakhir dapat itu yang mungkin maksudnya lucu-lucuan ya. Jadi ada
ada 4 cewek yang sedang hamil. Oh, iya. Mungkin lihat ya fotonya ya. Iya. 4 cewek yang sedang hamil, tapi di tengahnya ada laki-laki yang itu mungkin sekali lagi bercanda ya. Beruntungnya laki-lakinya, tapi sekilas kita akan lihat bahwa bentuk fisiknya memang beda, bajunya agak beda, tapi dari gurat mukanya itu sama gitu. Nah, dan termasuk juga kelihatan bahwa sekali lagi kalau menilai itu kita memang harus benar-benar melototin gitu ya. Secara keseluruhan. Masalahnya itu tangan yang merangkul para wanita ini kan misal tangan kanan sama kiri ya. Di sebelah kanan ada tangan satu lagi. Jadi si masnya tangannya 3 gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu tuh lah. Jadi memang benar-benar harus dipelototin, nggak terlepas kayak tadi ya. Misal matanya ada 3, jarinya 6 kayak gitu. Itu memang sampai sekarang pun kita itu harus benar-benar melototin sebuah foto yang kadang butuh berpuluh-puluh menit gitu. Tapi ya tadi perkakas itu belum terlalu membantu. Memang harus mengandalkan kitanya harus extra effort kalau bahasa ininya. Oke. Mas, tapi biasanya kalau pasca pencoblosan tuh Mas, hoax-hoax seperti apa sih yang biasanya ditemukan? Udah ada prediksinya sendiri belum sih dari Mas Ari atau Mas Adi? Kalau trennya itu berkaitan dengan hasil sih. Kayak apa ya, kadang-kadang yang paham pun bakal ngakak, kayak waktu itu dibilang server KPU dihack, lalu ada video live attack cybermap yang Mas Bro Adi ini bikin hoaxnya disebarnya puluhan ribu, punya dia nggak nyampe 1000. Iya, betul. Standar banget. Pedih. Jadi sebetulnya itu live attack itu di banyak penyedia software antivirus, firewall itu ada gitu, tinggal milih. Bahkan kayak Prom hijau terus kayak hacker ngetik-ngetik itu apa ya, biasanya berkaitan dengan hasil sih yang diserang gitu. Ya, terus mungkin juga sebelum hasil kan itu biasanya kan hitung proses penghitungan ya. Ya, itu kemudian pada saat pencoblosan. Jadi kayak di sini ada kecurangan kayak gitu. Yang nggak boleh masuk. Iya, betul di daerah ini gitu ya. Itu biasanya banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Di TPS ini ada kecurangan. Kadang ternyata kontennya ada konten lama kayak gitu. Itu kita dengan teman-teman cekfakta.com harus standby ya. Betul. Jadi kita nyoblos sambil live fact check gitu kali ya. Itu bisa dibilang 2019 juga kayak gitu ya Mas ya? Iya, 2019 itu saya kan tinggal di Solo tuh. Jadi habis nyoblos langsung berangkat ke bandara ke Jakarta untuk ngikutin live fact checking. Iya. Cukup rame. Oke. Iya. Itu seru sih Mas sebenarnya obrolannya ya terkait dengan pemilu ini. Iya, maunya sih lanjut ya. Tapi kan waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin kita banyak membahas lagi hoax-hoax apalagi nih yang menarik sebenarnya yang untuk kita bahas. Betul. Tapi tadi yang bisa kita ambil adalah memang tantangannya masih cukup besar, yang dimana memang hoax itu mulai muncul yang baru, yang hoax lama bersemi kembali, itu tantangannya memang menjadi tantangan tersendiri buat kita Mavindo ya Mas ya. Betul. Oke, itu dia tadi kawan anti hoax obrolan kita bareng saya Bentang, Mas Ari Bowo, Mas Adi Syafitra membahas terkait seputar hoax seputar pencoblosan. Nanti kita akan bahas terkait beberapa hal seru lainnya. Sampai ketemu di podcast Mavindo selanjutnya. Ya. Terima kasih. Kita minum dulu, tos dulu. Mau ini nggak Mas? Tos dulu. Kok nggak ada yang tos sih, nggak ada airnya nih?